Sobat investor semua, hari ini gue ingin memberitahu ke kalian semua kalau misalkan kalian ingin mempersiapkan dana kesehatan buat masa depan kalian. Nah, masa depannya itu nggak harus kayak bertahun-tahun atau gimana ya. Cuman maksudnya kalau misalkan kalian di kedepan hari sakit atau apapun, kalian bisa mempergunakan dana tersebut. Nah, di sini gue akan lebih mengandaikan dari hal-hal simpel aja. Dan gue mengasumsikan ini kita taruh di reksadana atau investasi reksadana. Nah, bagaimana sih strateginya menurut pendapat gue dan juga money manajemennya? Simak videonya setelah yang satu ini. Oke, jadi sebenarnya sebelum masuk lebih dalam, gue seperti biasa, gue akan coba disclaimer dulu. Satu, keputusan investasi ada di diri kita masing-masing. Kedua, investasi itu pasti mengandung risiko. Salah satu risikonya adalah penurunan. Ketiga, gue tidak pernah mengadakan titip dana sama sekali. Jadi gini sobat investor, mengenai dana kesehatan ya buat ke depan hari. Gue sebenarnya agak bingung juga sih untuk mempersiapkan dana kesehatan secara exactnya gitu ya. Karena memang kalau gue pribadi tergantung daripada penghasilan gue setiap bulannya gitu ya. Mungkin anggaplah dari hal-hal simpel aja. Kalian bisa coba menyisihkan 250.000 per bulan untuk mempersiapkan dana kesehatan kalian di depan hari ya. Kalian ini misalkan kalian tidak menaruh misalkan di BPJS atau dimanapun ya gitu, atau mungkin jangan BPJS lah gitu. Itu lebih ke mungkin kayak asuransi-asuransi kesehatan lain gitu ya. Nah, ini kalian taruhnya misalkan di instrumen investasi. Nah, di instrumen investasi ini ya, sendiri kalian tuh harus lebih cermat sendiri gitu bagaimana caranya. Kalau gue pribadi, gue akan menaruh 250.000 setiap bulan, just in case kalau misalkan gue tiba-tiba sakit, gue bisa pakai dana tersebut. Jadi gue nggak perlu harus nunggu gue penyakit berat dulu baru gue pakai, enggak. Tapi 250.000 itu gue sisihin setiap bulan. Toh misalkan kita ini kan nggak selalu sakit setiap bulan kan, nggak selalu sakit setiap minggu kan. Jadi otomatis dana itu belum tentu kepake. Kalau misalkan itu pun kepake, itu paling nggak selalu sampai 250.000. Mungkin lo kayak cuman masuk angin dan lain-lain, itu bisa dibawa daripada itu. Lo beli tolak angin mungkin atau apa kan gitu. Untuk yang penyakit-penyakit kelas berat itu kan agak jarang kan, tapi bisa aja terkena gitu. Dan makanya gitu, 250.000 menurut gue cukup oke. Tapi kalau misalkan memang lo punya budget yang lebih gede untuk ditaruh, ya nggak masalah bagi gue gitu. Itu malah lebih bagus sebenarnya. Cuman kalau lo 250.000 aja, kalau misalkan lo taruh di instrumen investasi, katakan reksadana, itu hasilnya bisa berkembang juga gitu loh. Nah, nanti gue akan jelasin lebih dalam juga. Intinya gitu, 250.000. Mungkin yang menurut gue ideal lah gitu. Kalau misalkan kalian mau lebih, itu lebih baik ya. Nah, 250.000 ini pertanyaannya, kita kan mau masukin ke investasi reksadana. Pertanyaannya investasi reksadananya itu reksadana yang macam apa gitu. Reksadana kan ada banyak, ada pasar uang, ada obligasi, ada saham gitu. Itu kira-kira yang mana? Nah, menurut pendapat gue, kalau gue pribadi, gue akan menaruh di reksadana pasar uang. Karena reksadana pasar uang, volatilitasnya itu kecil. Memang secara return atau secara hasil itu juga kecil. Tetapi, ya, di sini kan kita juga mau memakai kalau misalkan kita tiba-tiba sakit. Kalau kita tiba-tiba sakit, nah itu yang jadi problem gitu. Kalau lu naruh di reksadana obligasi maupun reksadana saham, terus lo tiba-tiba tarik, kemungkinan besar yang terjadi adalah investasi lo turun. Dan itu yang tidak lo harapkan gitu. Lo mau investasi lo tuh cenderung lebih naik gitu. Walaupun ketika lo narik, duit itu masih still positif gitu, bahkan lebih ya. Walaupun naikannya cuma seiprit doang, tapi itu ada peningkatan gitu kan. Nah, reksadana pasar uang menurut gua itu yang gua amatin cukup menunjukkan performance yang seperti itu gitu ya. Cenderung lebih naik, walaupun memang ada potensi untuk penurunan juga, walaupun sedikit ya. Kayak gitu. Dan reksadana pasar uangnya, reksadana pasar uang apa? Kan reksadana pasar uang ada banyak.
Nah, gue pernah ngejelasin juga ke sobat investor semua bagaimana cara menganalisa reksadana dari AUM, dari reputasi, dari kinerja masa lalu, expense ratio, dan lain sebagainya. Nah, itu kalian bisa coba tonton di video saya sebelumnya juga, itu pernah ngejelasin juga soal itu. Ya, intinya AUM itu di atas dari 100 miliar, reputasinya itu kalau kalian cari di Google itu bagus gitu ya, tidak ada masalah dengan OJK. Terus juga ya dari segi expense ratio kalau bisa kecil, kalau misalkan gede, apakah return yang diperjuice juga gede gitu ya. Banyak macam lah seperti itu intinya. Nah, setelah kalian udah tahu nih reksadana pasar uang apa, ya kalian tinggal rutin aja secara rutin, misalkan 2,5 ya. 2,5, 2,5, 2,5. Lo kan nggak tahu kalau misalkan lo tiba-tiba sakit itu gimana. Nah, reksadana pasar uang itu memang dia butuh waktu ketika lo mau nyairin gitu ya. Tetapi ya maksud gue pencairannya juga nggak lama gitu. Biasanya sepengalaman gue reksadana pasar uang tuh sekitar 2 hari kerja gitu ya. Ya 2 hari kerja. Itu pun terhitung ketika lu misalkan nyairin di hari kerja juga gitu. Seperti itu sih guys. Jadi menurut gue reksadana pasar uang memang cocok juga. Nah setelah ini menurut gue pribadi kira-kira gaji yang ideal itu berapa sih? Gaji yang ideal katakan di sini 5 juta ya. 5 juta ya lu misalkan 250.000 lo sisihin, berarti kan itu sekitar berapa persen tuh? Itu berarti sekitar 5% ya. 5% dari gaji kalian. Jadi 5% atau 250.000 itu kalian sisihkan untuk mempersiapkan dana kesehatan kalian tadi. Terus untuk dana kebutuhan sekitar 70% kalian taruh. Kenapa? Karena kebutuhan itu memang banyak ya. Jadi nggak mungkin lo taruh nominal kecil gitu. Kebutuhan itu ada sandang, pangan, papan, sama utang ya. Terus lalu di sini ada yang namanya keinginan juga. Nah, keinginan porsinya itu sekitar 15%. Nah, 15% berarti sekitar 750.000 kali ya. Nah, terus juga sisanya dana darurat sama dana investasi yang lain. Nah, kalau menurut gua dana daruratnya 5%, dana investasi yang lain 5% gitu. Nah, jadi lu bisa bagi-bagi tuh seperti itu. Dana darurat itu kenapa penting? Karena misalkan just in case nggak hanya kesehatan ya, lu mungkin ada tiba-tiba kulkas rusak, TV rusak, atau apapun rusak, lu masih punya biaya yang lu bisa cover buat di sana. Gitu. Jadi ketika biaya itu udah ada, kan lebih meringankan juga lu untuk membeli tersebut. Katakan lu misalkan, baru kekumpulnya misalkan 1 juta nih gitu ya. Dari kumpulan-kumpulan rutin gua nih, ya udah berarti kalau misalkan kumpulan rutinnya baru 1 juta, misalkan barang tersebut harganya 1,5 juta, lu tinggal nambahin 500.000, kan tentunya nggak akan beban gitu. Ketimbang lu tiba-tiba langsung bayar dalam satu waktu. Itu sih cara gua untuk meringankan juga gitu. Kalau misalkan kalian mau pakai, ya silakan aja gitu. Gitu guys. Menurut pendapat gua untuk membahas dana kesehatan ini. Jadi tidak ada, maksudnya pastinya itu harus berapa, semakin banyak ya semakin bagus gitu. Dan apabila yang lebih bagus lagi, ya yang bagus lagi itu adalah ketika lu bisa rutin aja. Ketika lu udah bisa rutin, hasilnya pun juga akan lebih baik gitu ya ke depan hari, dan bakal melegakan lu lah pikiran ke depan hari juga. Nah, buat investasi di reksadananya, lu bisa pakai reksadana di aplikasi Bibit juga gitu ya. Ini gue nggak disponsorin sama sekali loh ya gitu. Cuman menurut gue kayaknya di sini juga cukup baik juga gitu ya. Aplikasinya juga cukup baik, dan menurut gue ya gue pun sendiri juga pakai gitu. Tapi terserah kalian itu mau seperti apa. Buat kalian yang setelah ini pengen belajar lebih dalam lagi soal reksadana, bagaimana keuntungannya seperti apa, potensinya seperti apa, kalian bisa cek di playlist dana darurat saya dari awal sampai akhir. Terus juga nanti kalau kalian ingin lebih dalam lagi ya, terus kalian pengen termotivasi untuk mulai berinvestasi reksadana, kalian bisa pakai kode referral gue yang ada di sini di aplikasi Bibit. Nah, nanti kalian bisa dapat cashback reksadana sebesar 25.000. Lumayan kan untuk nambah investasi kalian. Oke semuanya, ingat ya, satu lagi, investasinya di aplikasinya langsung, bukan di Telegram. Kalau kalian merasa video ini sangat bermanfaat, please share aja ke sobat investor yang lain, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video gue. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih.